Halo sahabat, jumpa lagi di channel Jejak Area. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng atau cerita rakyat yang berasal dari Bengkulu, yang berjudul Legenda Batu Berambai. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah ceritanya sampai habis. Alkisah, di daerah Rejang Bengkulu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Ratu. Ia seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tersebut berkembang menjadi sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Ratu mempunyai seorang putra bernama Raden Serang Irang dan seorang putri bernama Putri Renong Bulan. Raden Serang Irang adalah seorang pangeran yang tampan dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, ia juga mahir bermain silat dan menguasai ilmu peperangan. Tak seorang pun di negeri itu yang mampu mengalahkan kepandaiannya. Sebagai putra tertua, ia senantiasa menjaga dan melindungi adiknya. Siapapun yang berani mengganggu sang adik, maka dia akan membelanya walaupun nyawa taruhannya. Sementara itu, Putri Renong Bulan adalah seorang putri yang cantik nan rupawan. Wajahnya cerah dan berseri-seri memancarkan sinar keanggunan. Rambutnya panjang terura dan berwarna hitam berkilaan. Senyumnya pun sangat manis dan murah seolah-olah memancarkan sinar kebahagiaan. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Putri Renong Bulan juga memiliki sifat lemah lembut dan amat pandai menenun. Ia hampir setiap hari menghabiskan waktunya menenun kain dengan corak yang indah. Dengan segala yang dimiliki tersebut, maka tidaklah mengerankan jika sang putri menjadi kebanggaan keluarga istana. Suatu hari, ketika Putri Renong Bulan sedang asyik menenun dan Raden Serang Irang sedang berlatih silat, tiba-tiba dipanggil oleh sang ayah untuk menghadap. Keduanya pun menghentikan kegiatan mereka dan segera memenuhi panggilan sang ayah. "Ada apa ayah? Kenapa ayah tiba-tiba memanggil kami menghadap?" tanya Raden Serang Irang penasaran. Ratu hanya tersenyum sambil mengelus-elus jenggotnya yang sudah memutih. "Begini, putra-putriku, umur ayah sudah semakin tua dan tidak lama lagi ayah akan meninggalkan kalian," kata Ratu. "Kenapa ayah berkata begitu? Bukankah ayah masih tampak sehat-sehat saja?" tanya Putri Renong Bulan heran. "Kamu benar, putriku. Meskipun ayah tampak sehat, namun ayah mempunyai firasat bahwa ayah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini," ungkap Ratu. "Oleh karena itu, jagalah diri kalian masing-masing." Selanjutnya, Ratu berpesan kepada putra-putrinya dengan ungkapan berikut. "Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai. Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama." Lanjutnya, "Putraku Serdang, jagalah adikmu baik-baik." "Baik, ayah, kami akan selalu ingat semua ayah," jawab Raden Serdang. Tak berapa berselang, Ratu meninggal dunia. Seluruh keluarga istana dan rakyat negeri itu berkabung. Semuanya merasa sedih karena kehilangan seorang raja adil dan bijaksana. Namun, kesedihan tersebut tidak berlangsung lama karena 7 hari setelah Ratu dimakamkan, Raden Serdang Irang dilantik menjadi raja. Ia seorang pemimpin yang adil dan bijaksana mewarisi sifat-sifat kepemimpinan ayahnya. Bahkan, sejak menjadi raja, kerajaan tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ia rajin menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan pertama yang diajak kerjasama adalah Kerajaan Sungai Lemau yang juga dipimpin oleh seorang raja muda. Kedua raja muda itu saling mengunjungi satu sama lain ke kerajaan masing-masing. Suatu hari, ketika berkunjung ke kerajaan Raja Serdang, Raja Sungai Lemau bertemu dengan Putri Renong Bulan. Ia terpesona melihat kecantikan dan kemolekan perangai sang putri. Sejak itulah, Raja Sungai Lemau jatuh hati dan berniat untuk melamar Putri Renong Bulan. Maka disampaikanlah niat itu kepada Raden Serdang. "Wahai sahabatku, bagaimana kalau hubungan persahabatan ini kita lebih dekatkan lagi?" pinta Raja Sungai Lemau. Raja Serdang pun mengerti maksud pertanyaan sahabatnya itu. Namun, ia tidak bisa langsung menjawabnya. "Maaf, saudaraku, saya tidak berhak menjawab pertanyaan itu," ucap Raja Serdang. "Menurut adat di negeri ini, yang bersangkutanlah yang berhak menjawabnya. Oleh karena itu, saya akan menanyakan hal ini kepada Putri Renong Bulan." Saat ditanya, Putri Renong Bulan hanya diam.
Hal ini menandakan bahwa sang putri bersedia menerima lamaran tersebut. Pada hari yang disepakati, mereka pun ditunangkan. Pernikahan mereka akan dilangsungkan pada bulan depan. Sejak bertunangan dengan sang putri, Raja Sungai Lemau semakin rajin berkunjung ke kerajaan Raja Serdang. Sementara itu di tempat lain, tersebutlah seorang raja yang bertahta di sebuah kerajaan besar dan megah di Pulau Perca Asih. Raja itu sudah lama mendengar mengenai kebesaran dan kemegahan kerajaan Raden Serdang. Tidak hanya itu, kerajaan Raden Serdang juga sudah terkenal memiliki seorang putri yang cantik jelita hingga ke berbagai negeri. Raja Pulau Perca Negeri yang mendengar kabar tersebut segera mengirim utusan untuk melamar Putri Renong Bulan bagi putra mahkotanya. Utusan itu berangkat ke Rejang bersama beberapa pengawal melalui laut dan sungai dengan menggunakan kapal besar. Setiba di istana Raja Serdang, utusan itu segera menyampaikan lamaran putra mahkota kerajaan mereka. Lamaran mereka pun langsung ditolak oleh Raja Serdang karena adiknya telah bertunangan. Rupanya, utusan raja dari Aceh itu tidak rela menerima penolakan tersebut. Mereka tetap memaksa untuk menikahkan sang putri dengan putra mahkota kerajaan mereka. Raja Serdang pun bersikeras untuk menolak lamaran itu sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua kerajaan. Dalam pertempuran tersebut, Raden Serdang memimpin langsung pasukannya dengan gagah berani, sehingga pasukan kerajaan dari Aceh tersebut terpukul mundur. Meski demikian, Raden Serdang bersama pasukannya tetap berjaga-jaga. Mereka mendirikan sebuah benteng dari or, bambu, dan duri yang sangat kokoh mengelilingi kerajaan sehingga sulit ditembus oleh pasukan dari Aceh. Sementara itu, pasukan kerajaan dari Aceh yang terpukul mundur tidak langsung kembali ke negerinya. Mereka tetap berada di atas kapal yang bersandar di pelabuhan. Setelah mengadakan perundingan, mereka mengirim seorang utusan untuk memata-matai Raja Serdang dan pasukannya yang sedang berjaga-jaga di sekitar benteng. Suatu pagi, seorang perempuan dari kerajaan Raden Serdang keluar dari benteng hendak mencari ikan di sungai. Utusan yang telah menyamar sebagai penduduk setempat segera mencegat perempuan itu. "Maaf, Bu, bolehkah saya mengganggu sebentar?" Sapa utusan itu. "Ya, silakan. Barangkali ada yang bisa saya bantu," jawab perempuan itu. "Sebenarnya, apa yang amat disukai oleh penduduk di sini?" tanya utusan itu. Dengan polosnya, perempuan itu pun menjawab bahwa penduduk negeri Rejang amat menyukai uang. Setelah itu, perempuan berlalu tanpa merasa curiga sedikit pun. Sementara itu, sang utusan segera kembali ke kapal untuk melapor kepada panglimanya. Mendengar laporan tersebut, sang panglima segera memerintahkan pasukannya memenuhi or dan duri dengan uang kertas. Rakyat Raja Serdang yang tergiur melihat uang kertas tersebut beramai-ramai menebang or sehingga terbukalah benteng yang selama ini sulit ditembus. Melihat hal itu, pasukan dari kerajaan Aceh tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka segera masuk ke dalam istana dan berhasil mengalahkan Raja Serdang dan pasukannya. Raja Serdang pun tewas dalam penyerangan itu, sedangkan Putri Renong Bulan berhasil ditawan. Ia pun meronta-ronta minta dilepaskan saat hendak dibawa naik ke kapal. "Kakak Serdang, tolong aku!" teriak Putri Renong Bulan memanggil kakaknya. "Sudahlah, Putri, tidak akan ada lagi orang yang bisa menolongmu. Kakak dan tunanganmu sudah tewas," ujar Panglima Perang Aceh. "Pasukan, ayo kembangkan layar kapal. Kita segera tinggalkan negeri ini," seru sang Panglima. Beberapa saat kemudian, kapal itu bergerak meninggalkan pelabuhan. Sang putri hanya bisa meratapi nasib yang menimpa kakak dan para kerabatnya. Hatinya sangat sedih dan air matanya terus menetes membasahi pipinya yang kemerah-merahan. Begitu kapal tersebut sampai di muara sungai, sang putri melihat tapak hitam dan tapak batu yang mengapit muara. Secara diam-diam, ia mendekati bibir kapal. Rupanya, sang putri ingin bunuh diri karena putus. "Daripada memberi malu, lebih baik mati bunuh diri," ucapnya lirih. Usai berucap demikian, sang putri kemudian melompat dari kapal dan terjun ke dalam air. Pada saat ia melompat, rambutnya yang panjang tetap terurai. Ajaibnya, tubuh sang putri perlahan-lahan berubah menjadi batu dengan rambut terurai. Batu penjelmaan Putri Renong Bulan itu kemudian dinamakan Batu Berambai, yang artinya batu berbulu halus dan panjang. Demikianlah cerita tentang legenda Batu Berambai.
Semoga sahabat semua terhibur dengan cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di kisah cerita dongeng selanjutnya. Terima kasih.